Jadi tadi keadaannya sebetulnya adalah stroke ringan ya Pak? Ya, pertamanya begitu. Ya. Tapi itu saya berobat ke orang pintar, ke medis ya, sembuh, balik lagi. Jadi keluar masuk itu perasaan. Jadi tahun ke tahun, kemudian saya memilih bagaimana caranya saya ini supaya masih ada hidup kembali, begitulah perasaan saya. Saya melihat Jet TV itu ada Pak Ustaz Sumunima mengobati. Lama-lama itu ada 1 bulan saya lihat itu. Saya datang gitu. Sebenarnya waktu itu saya datang, kepala saya sebelah ke sini. Sakit. Sebelah kiri ya? Ya, kiri. Agak terasa sedikit sakit gitu ya? Oke, baik Pak Haji, nanti kita sambung, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, sore Bu. Iya, Bapak dengan siapa, di mana Pak? Bapak Abdul Mujib di Cibubur Bu. Bapak Abdul Mujib di Cibubur, baik. Iya. Bapak boleh langsung berbicara. Saya mau konsultasi sama Pak Ustaz Sony Bu. Ya. Pak Ustaz, saya mau konsultasi. Ini ya, saya menurut medis katanya tipes sama lambung ya. Dengan 2010 sama saya punya penyakit seperti itu, dan sekarang saya seperti itu lagi. Ya Pak Abdul. Iya. Sekarang saya udah, yang dulu saya 3 bulan 20 hari sakit, sekarang 2 bulan setengah belum sembuh juga, udah berobat ke medis sih, ke alternatif juga pernah gitu. Ya. Terus kadang-kadang memang suka, kalau lagi sehat memang saya ada penyakit psikisnya juga, parno saya. Kalau paranoid kadang-kadang asam lambung saya meningkat. Gimana Pak Ustadz? Sudah bisa ditangkap ya Pak Ustadz ya? Ya, baik Pak Abdul, sudah dijawab oleh Pak Ustadz Sony. Iya, Bapak, tadi saya coba lakukan sedikit deteksi ya. Jadi apa yang Bapak derita ini sebenarnya menurunnya energi di daerah lever ya, sehingga apa yang Bapak rasakan sepertinya seolah-olah tipesnya kambuh ya, karena asam lambungnya bereaksi dia. Nah, karena asam lambung dia bereaksi, dia desak ke tengah sini, ini yang mengakibatkan munculnya gangguan psikis, cemas, dada berdebar, biasa diiringi seperti itu. Nah, saya pikir untuk sementara waktu hindari dulu gorengan ya. Terus kemudian bumbu kacang itu juga saya pikir sebaiknya dihindari. Kopi juga, teh juga ya, kalau memang sering mengkonsumsi sebaiknya dihentikan dulu. Dan juga obat-obatan yang mengandung obat tidur ya, atau obat-obat yang mengandung obat antibiotik dosis tinggi, itu juga saya pikir sebaiknya dihentikan. Nah, kalau memang Bapak ada waktu, silahkan datang ke terapi kolbu, karena kita mau lakukan terapi yang pertama, kita lakukan terapi di daerah kepala. Jam berapa praktisnya Pak? Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Ya, ini kalau misalkan cuma dihajar pakai obat-obatan aja nggak beres-beres. Karena biang masalahnya ada di daerah kepala ya. Yang di daerah kepala itu harus diterapi. Pada kasus-kasus seperti ini, kalau dibiarkan lama-kelamaan ya Pak ya, lama-kelamaan, maka akan menimbulkan gejala psikosomatis ya, gejala psikis yang berat. Jadi timbul rasa takut, paranoid yang berlebihan nantinya. Saya pikir lebih baik diatasi secara dini. Oke Pak. Jadi kondisi keadaan buka ya Pak ya? Kita buka insya Allah tiap hari, silakan datang. Oke, berarti nanti sama Pak Ustadz langsung Pak? Iya, 100% pasien yang datang ke sana, 100% saya bersama asisten saya tangani. Makanya kita tidak ada cabang ya, kita tidak ada cabang di mana-mana. Karena nggak daftar lebih dulu, nggak usah. Telepon aja, saya pikir lebih baik. Oke. nomor teleponnya di layar televisi ya Pak Abdul ya, boleh sering dicatat untuk melakukan pendaftaran. Ada lagi Pak Abdul? Terima kasih. Bisa aja ya, sama-sama. Jadi memang kondisinya Pak Abdul ini justru bukan sumber masalahnya yang dilihat sama Pak Ustadz bukan ada di lambung ya, justru di kepala ya. Iya, jadi begini, banyak sakit kasus seperti Pak Abdul ini, orang menduganya langsung ini jangan-jangan tipesnya kambuh, orang jangan-jangan ini mahnya yang kambuh gitu ya. Padahal sebenarnya itu cuma kena dampak dari ketegangan di daerah kepala. Nah, kalau di kepala kita tegang, ini rusuk kanan kita langsung ngedrop. Akibatnya asam lambung langsung bereaksi dia. Kalau asam lambung bereaksi, dia desek ke tengah sini, si penderita ngerasa ngap.
Nah, kalau dia kelamaan dikit muncul gejala psikis, Seperti kecemasan, dada berdebar, takut yang berlebihan. Iya. Gitu. Jadi memang pengobatan itu harus kita ketahui sumber itu di mana, jangan kita obati reaksinya begitu ya. Iya, supaya jangan sampai kambuh-kambuh lagi. Baik Pak Ustadz. Ya pemirsa, Anda masih bersama Medika Natera Sore. Bila Anda ingin datang ke klinik terapi kolbu seperti Pak Abdul tadi, ingin bertemu langsung dengan Ustadz Sony, langsung saja di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jaktim. Jangan kemana-mana, Medika Natera Sore masih akan segera kembali. Kolbu, the power of soul. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal hanya di terapi Kita kalbu. harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran. Dalam terapi kolbu, the power of soul. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natera Sore bersama Klinik Terapi Kolbu dan Jiwa Ustadz Sony Trisna di sini. Sekali lagi saya ingatkan, bila Anda ingin bergabung bersama kami di studio sore hari ini dan berbincang dengan Pak Ustadz, segera hubungi layanan telepon interaktif kami 02151551111, 02151551111. Segala macam penyakit tidak kemungkinan bisa dijawab oleh Pak Ustadz Sony. Sekali lagi saya ingatkan bahwa terapi kolbu adalah salah satu jenis terapi pengobatan yang ditemukan asli Indonesia, dan jenis terapi kolbu ini jenis terapi yang tidak menggunakan obat-obatan herbal, jamu-jamuan, tidak menggunakan jarum suntik, tidak menggunakan obat-obatan medis, tidak menggunakan juga klinik. Begitu ya Pak Ustadz Sony, benar ya? Baik, saya ingin melanjutkan perbincangan dengan Pak Haji. Tadi Pak Haji sudah sampai, jadi awalnya adalah sebenarnya ada struk ringannya, lalu di bagian kepala juga terasa sakit tadi ya Pak, gimana? Pernah baik, pernah sakit. Ya. Sebelah, bukan seluruhnya. Sebelah kiri aja. Sebelah kiri aja. Sebelah badan semua. Ya. Ini tidak goyang itu. Jadi saya melihat di TV itu, melihat Ustadz ini mengatakan, ya coba-coba ya pengobatan. Ya saya coba betul. Karena sudah coba juga sebelumnya berobat tempat Banyak lain sekali, gitu ya. banyak sekali. Ya, pindah-pindah. Ya. Ada minggu baik, tapi 1 minggu, 2 minggu balik lagi perasaan. Kambuh lagi ya. Dimakan itu obatnya, kalau kapsul dimakan, ya kadang-kadang hilang lagi, tapi besok datang lagi. Alhamdulillah saya datang dulu di pengobatan kolbu di Ustadz Sony ini. Alhamdulillah saya merasa artinya banyak perubahan ya. Saya sudah banyak bicara, saya sudah banyak jalan. Cuma artinya sekarang ini karena sudah tua ya, barangkali ini lutut Memang terjadi penurunan gitu ya sekarang. Kita akui kalau sholat itu mau berdiri lama,
sujud lama gara-gara lutut ya. Tapi yang lainnya alhamdulillah. Tapi syukur. tadinya benar-benar tidak bisa sama sekali ya. Tadinya mungkin tidak bisa sholat berdiri, tadinya sebelum berobat ke pasar ini memang agak sulit atau memang susah gitu. Karena stroke ringan itu tadi. Iya begitulah. Ada kesembuhan, ada sakit lagi. Jadi berobat lagi, pindah lagi. Nah, Kalau yang di kepala tadi, palanya tadi Pak Haji sempat membicarakan sama saya bahwa sempat terasa panas gitu sebelumnya ya gitu ya Pak. panas kayak berkunang-kunang di dalam itu, sakit. Tapi sakitnya hanya sebelah. Yang sebelah kanan ini bagus, sebelah kiri ini bagus. Sehingga menyebabkan tadi Pak Haji sempat bilang bahwa jadi sulit berkomunikasi gitu ya. Sulit. Jadi sulit berbicara dengan orang gitu ya. Dan sekarang bisa berbicara baik seperti komunikasi dengan saya ya sehari-hari ini. Alhamdulillah ya. Berarti kalau dilakukan pengobatan sejak awal April sudah 2 bulan ya berobat dengan Pak Ustadz ya? Iya, sudah 2 bulan memang. Sudah 2 bulan gitu ya berobat dengan Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz Sami sendiri, ini sebenarnya kondisi Pak Haji Samsudin waktu baru datang ke klinik bagaimana keadaannya? Dan jenis terapinya apa yang diberikan oleh Pak Haji Samsudin ini? Iya, jadi begini ya, sekali lagi bahwa pengobatan yang lain yang udah dijalani oleh Pak Haji itu bagus ya, udah bagus, jadi bagus. Arti kata saya tidak ingin mendiskreditkan pengobatan manapun, karena kebetulan saja Pak Haji diijabahnya di tempat kita, ya diijabahi tempat kita. Sebab begini, saya yakin bahwa yang bisa memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Manusia tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Atas petunjuk Allah, Pak Haji datang ke tempat kita dan kebetulan diijabah di tempat kita. Nah, pada saat kita lakukan terapi, yang pertama kali kita sentuh daerah kepala. Karena berdasarkan pengalaman kita, ternyata hampir 99% penyakit yang aneh-aneh itu semua sumbernya ada di daerah kepala. 99% itu memang berarti hampir semuanya gitu ya? Semuanya ada di daerah kepala. Dan dalam kasus Pak Haji ternyata memang benar ada di daerah kepala. Nah, pada saat kita lakukan terapi di sana dan diijabah oleh Allah, alhamdulillah sekarang Pak Haji bisa memberikan kesaksian buat kita semua. Nah, ini saya pikir suatu bukti bahwa Allah itu benar apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Apabila segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Ini bukti nyata. Saya tidak bisa apa-apa. Dan di sana tidak ada obat, tidak ada jamu, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Lihat sekarang, beliau memberikan kesaksian kepada jutaan manusia. Saya sembuh. Ini satu bukti nyata bahwa Al-Quran itu benar, gitu. Bahwa segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Nah, inilah buktinya. Wah, alhamdulillah ya berarti ya Pak Haji. Nah, nanti saya ingin menanyakan kira-kira apakah hikmah atau manfaat yang didapat oleh para pasien yang datang ke terapi kolbu. Tapi kita tahan dulu Pak Sami, karena bagi Anda yang ingin datang ke klinik terapi kolbu, langsung saja datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Sekali lagi mohon dicatat, Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Ada nomor telepon 021 858 2029 atau 021 8500413. Satu lagi ada di 021 70 580381 dan semuanya ada di layar televisi Anda, bisa dicatat. Jangan kemana-mana, Medika Natura Sore masih akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa tidak bosan-bosan saya ingatkan, kami bersama klinik terapi kolbu di sini. Klinik terapi kolbu adalah salah satu klinik pengobatan dan klinik kesehatan yang melakukan pengobatan terapi kolbu, dan ini tanpa obat-obatan medis, tanpa jamu-jamuan, tanpa obat-obatan herbal, dan juga tanpa jarum suntik, serta tanpa adanya unsur klinik. Dan klinik terapi kolbu ini adalah salah satu terapi kolbu yang memang adanya asli di Indonesia, gitu ya Pak Ustadz ya, benar ya. Tadi pertanyaan saya adalah sebetulnya hikmah apa atau manfaat apa dari para pasien yang datang ke terapi kolbu? Iya, jadi begini, pada niatan kita, kita ingin itu setiap pasien yang hadir itu sekalian pulang, sekalian dibawa ilmunya. Iya. Makanya setiap pasien itu kita selalu berikan buku, Iya. bukunya. Oh, jadi setiap datang juga sekaligus diberikan buku Iya, ini? Iya. jadi supaya ilmunya sekalian dibawa pulang. Sekalian dipelajari, sekalian dibawa pulang, gitu. Agar supaya jangan ada unsur ketergantungan. Ya kalau sedikit-sedikit kan bisa dipelajari, dicoba sendiri. Dicoba gitu, sendiri. ya. Saya pikir gitu, itu hikmahnya itu. Hikmahnya adalah itu ya. Kalau yang sering datang ke klinik, biasanya pasien dengan keluhan-keluhan apa saja yang lebih banyak atau paling banyak datang, Pak Ustadz? Ya kebanyakan sih memang di sana pasien-pasien yang hadir itu urusannya yang kelas berat ya, kelas berat. Dari yang mulai kanker, lupus, stroke, ya, seperti Pak Haji ini, terus kolesterol, terus kemudian ya macam-macam. Berarti memang segala jenis penyakit ya? Ya, terus juga ada juga yang psikis, ya, timbul suka rasa cemas, dada berdebar, rasa takut yang berlebihan. Banyak sekali pasien-pasien yang kita tangani dalam kasus-kasus seperti itu. Jadi medis maupun non medis, tapi non medisnya justru lebih ke arah psikisnya gitu ya? Karena begini Mbak Intan, dan juga untuk para pemirsa JEK TV yang ada di rumah, bahwa berdasarkan apa yang Allah kisahkan di dalam kitab suci Al-Quran, bagaimana Allah mengisahkan, misalkan saya ambil contoh tentang kisah perjalanan para nabi, bagaimana pada saat itu Nabi Musa sampai terjadi pembelahan lautan dan sebagainya. Di dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa manusia akan melakukan perjalanan dalam hidupnya ini ada batasan, kekuatan terbatas, sampai pada suatu saatnya dia memerlukan bantuan ilahi. Ya, seperti kayak Nabi Musa kan memerlukan bantuan ilahi untuk membelah lautan. Kalau secara nalar nggak mungkin ya manusia bisa membelah laut. Dalam hal penyakit juga demikian. Pada saat kita sudah berobat ke sana kemari, sudah tidak ada lagi jalan keluar karena medis sudah menyatakan tidak bisa. Contoh misalkan dalam kasus lupus, ya, dalam kan banyak penyakit-penyakit yang saat ini belum ditemukan obatnya. Artinya manusia sudah give up, tidak bisa. Nah, ini sebenarnya kalau berdasarkan penjelasan kitab suci Al-Quran masih ada jalan keluar, yaitu jalan keluar kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Inilah makanya Allah menjelaskan di dalam kitab suci tentang kejadian kun fayakun pada saat proses pembelahan lautan misalnya, atau misalkan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau dilempar ke lautan api berubah menjadi dingin, ya. Banyak sekali kasus-kasus kun fayakun. Nah, jadi artinya kalau kita di dalam kehidupan ini kita sudah berusaha berobat ke sana kemari, medis menyatakan sudah tidak ada lagi, jangan putus asa. Sekali lagi saya katakan, jangan putus asa, sebab berdasarkan penjelasan kitab suci Al-Quran masih ada satu pintu lagi yang kita sebut adalah pintu kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Nah, inilah yang Allah kisahkan di dalam kitab suci. Para pemirsa JEK TV yang berbahagia, saya pikir kita semua umat Islam khususnya, saya pikir kita setuju bahwa Al-Quran adalah bukan kitab dongeng. Al-Quran itu adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Nah, karena Al-Quran adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk, maka kita harus mensikapi bahwa Al-Quran ini adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Artinya, apabila kita di dalam kehidupan ini kita mentok untuk mencari suatu solusi, maka kita harus kembali pada kitab petunjuk. Bagaimana? Petunjuknya bagaimana nih? Nah, berdasarkan kehidupan tadi, apabila kita mentok dalam bidang kesehatan, kita sudah berobat ke sana kemari, tidak ada lagi jalan keluar, mentok ini, tidak ada lagi. Medis sudah menyatakan ini belum ditemukan. Berdasarkan petunjuk, kitab petunjuk tadi, ternyata masih ada jalan keluar, yaitu pintu kun fayakun. Nah, ini yang Allah kisahkan di dalam
kejadian para nabi. Nah, pintu kun fayakun ini sebenarnya gampang saja. Sekali lagi gampang saja. Kuncinya cuman itu yang dikatakan Allah kepada Rasul. Katakan ya Muhammad bahwa aku ini sesungguhnya sangat dekat. Aku lebih dekat dari urat leher. Jadi kalau lebih dekat dari urat leher adanya di mana kalau bukan di hati. Nah, inilah yang mendasari terapi kolbu. Makanya seorang penterapi kolbu di dalam hidupnya, dia harus rajin terus melakukan perang melawan hatinya. Kalau ada iri, ada dengki,